Dulu waktu saya kecil, orang tua saya cuma punya rumah yang luasnya 2 kali 2 meter. Dan kita saat itu semuanya totalnya ada 8 orang. Jadi akhirnya orang tua saya berinisiatif untuk menyewa rumah. Nah, cerita pahit ini dimulai dari sini. Di rumah yang baru ini, saya masih ingat banget rumah ini terbuat dari kayu. Ada 2 kamar. Waktu itu kita udah ngerasa, wah keren banget, akhirnya kita punya kamar. Maksudnya 1 kamar untuk papa dan mama, dan 1 lagi untuk kita bareng-bareng. Ya seenggaknya kita punya 2 kamar. Kita berasa punya rumah beneran. Tapi kalau aku ingat lagi, aku malah nyesel kita pindah ke rumah ini. Karena waktu itu papa tetap kerja di rumah kita yang lama. Pekerjaan papa menuntut dia untuk harus di rumah yang lama. Dan akhirnya kita di rumah baru ini bareng sama mama. Papa masih sering pulang ke rumah kok. Malah tiap hari papa pulang ke rumah. Cuman papa emang kebanyakan waktunya kalau siang di rumah yang lama. Nah kalau siang hari itu mama otomatis sendirian di rumah, karena kita anak-anaknya juga pada sekolah. Aku lupa apa yang nge-trigger aku, yang bikin aku feeling aja gitu buat pengen cepet pulang pada hari itu. Tapi intinya hari itu aku pulang lebih awal dari jadwal biasanya. Aku inget banget rumah itu kan terbuat dari kayu nih. Jadi kalau jalan harus jinjit biar gak kedengeran. Nah saat itu aku jinjit masuk ke rumah, aku pelan-pelan masuk ke rumah. Aku gak tahu kenapa aku bisa punya feeling kayak gitu. Dan aku lihat mama aku gak ada, tapi aku lanjut terus jalan sampai ke dapur. Di dapur aku lihat beneran mama aku lagi toples. Waktu itu aku tetap ngintip, aku gak pengen langsung ngegep gitu. Tapi aku bingung, ngapain mama buka baju telanjang, ngapain? Gak ada orang juga di dapur itu. Nah karena udah gak tahan penasaran, aku langsung masuk gitu. Dan aku lihat mama aku lagi ngeliat ke arah jendela, dan jendela itu ke arah rumah tetangga. Aku langsung ngeliat di rumah tetangga, di jendelanya juga seorang pria lagi liatin mama. Dan mama langsung bilang, panas banget, makanya aku buka baju. Aku emang masih SD waktu itu, tapi aku gak sebego itu. Aku tahu ada yang salah. Aku tahu itu hal yang mesum yang seharusnya gak dilakukan oleh mama aku sama pria lain. Tapi aku memilih untuk pura-pura bego. Memilih untuk tidak membicarakannya hingga sekarang. Hari-hari selanjutnya, ya mungkin itu yang kita sebut sebagai toxic relationship. Papa aku ngehajar mama habis-habisan, terus-terusan, hampir setiap hari. Dan mama aku ngelawannya, tapi ya namanya juga perempuan, tetap aja dia dihajar. Di sini aku bingung. Maksudnya mama gak pernah ngaku. Dia selalu bilang enggak, aku cuma minjem uang waktu itu. Aku gak ngelakuin itu. Ya salah kamu sih, kenapa kamu miskin? Dia ngomong gitu ke papa aku. Dan papa aku cuma ngehajar mama aku nih, nonjok mama aku, mukul kepalanya segala macam. Yang aku pikirin adalah, awalnya aku kasihan sama papa. Awalnya aku ngerasa papa korban di sini. Tapi gimana pun juga aku nggak bisa biarin mama aku dihajar sama laki-laki. Tetep aja hati aku sakit. Aku nggak stand buat siapa-siapa saat itu, tapi sebagai seorang anak SD, buat aku itu too much. Kayak apa ya? Aku makan gak bisa enjoy hari-hariku sebagai anak kecil. Aku ingat banget dulu waktu itu kita gak punya TV, jadi aku nonton di rumah tetangga. Tapi untuk menikmati hari Minggu nonton kartun aja di rumah tetangga aku gak bisa, karena mata aku bakal fokus ke dua arah. Pertama TV, yang kedua ke arah rumah aku. Ngelihat mereka lagi saling hajar gak ya, mereka lagi berantem gak ya, mama aku ditampar gak ya, mama aku ditonjok gak ya. Jadi aku tuh gak bisa fokus, aku gak bisa fokus menjalani hidup. Jadi makanya waktu aku kecil, aku udah bukan anak kecil. Itu yang aku rasain. Sampai akhirnya aku ngegap lagi, mama aku selingkuh lagi. Dan kali ini adegannya terlalu eksplisit. Waktu itu sepertinya mama udah kayak, ya udah deh, kamu tahu kan aku gini, kamu nggak ninggalin aku kok. Ya udah, lagian ngapain sih kamu miskin, ya udah, let make it obvious. Jadi mamaku terang-terangan aja dia masukin laki-laki itu ke rumah. Waktu itu papa aku lagi di rumah kita yang lama sih.
Dan waktu itu aku di rumah dan mama tahu aku komunikasi terus sama papa soal hal kayak ginian, dan dia sengaja aja ngelakuin itu di depan aku. Berarti dia terima risiko aku ngadu ke papa. Tapi nggak tahu ini bego apa pintar, aku tetap nggak ngadu ke papa. Aku tetap di kamar yang satu lagi dengerin mama. Wow, penuh suara, adegannya berisik guys. Fuck, aku nggak kuat ceritanya, aku jijik. Kayak gimana ya, sampai sekarang aku malah jadi agak trauma sama adegan seks. Kayak aku nggak mau yang noisy, aku nggak mau bersuara, bahkan saat mau ngelihat bokep aja aku nggak mau. Jadi buat ngebayangin aja aku nggak mau. Jadi apa sih sekarang aku ini? Dan adegan bangsat itu kecewa sekali. Sering mama dapat uang dari pria ini, dia lumayan punya kerjaan yang tetap emang. Dan mama justify semuanya kayak, ya kamu sih miskin, nih aku dapat uang nih dari ini. Dan papa terus-terusan ngajar mama. Yang mama pikirin waktu itu kayaknya, ya udah deh aku sama suami aku ini, seenggaknya aku punya 2 penghasilan, satu dari si selingkuhan, satu lagi dari suami. Gimana pun juga anak aku banyak nih, jadi aku nggak bisa nih cerai dari si suami. Waktu itu kakak-kakak aku dikuliahin sama mama dengan susah payahnya lonte. Dan akhirnya papa take a move, ngancam laki-laki ini. Papa bawa pisau, bilang, kalau kamu mau sama istri saya nikahin dia, kalau enggak kamu pergi dari sini. Dia itu suami orang guys, jadi dia pergi dong. Siapa juga yang mau sama mama aku, maunya cuma buat itu dong. Dan laki-laki ini pergi, mama langsung putar otak buat dapetin uang. Mesti punya uang yang banyak, buat apa? Buat nyekolahin kita, buat kuliahin kita. Di sisi ini aku tahu mama bukan istri yang baik, tapi dia mama yang sangat baik. Dia tahu kita nggak bakal bisa kayak gini terus. Jadi kita anak-anaknya harus sekolah yang tinggi, kuliah yang kakak-kakakku harus kuliah semuanya. Bayangin waktu itu kita 6 orang kuliah semuanya, kecuali aku waktu itu karena aku masih kecil. Dan akhirnya mama keluar banting tulang. Mama kerja apapun itu, jadi pembantu, jadi buruh, semuanya mama lakuin. Nah di posisi ini aku mulai berubah pikiran. Maksudnya iya, awalnya aku kasihan sama papa korban, apalagi aku ngeliat langsung mama ngelakuin itu. Tapi aku ngeliat mama juga korban di sini. Papa stuck di pekerjaannya yang dia tahu penghasilnya cuma segitu sebulan, dan dia nggak pengen ngerubah itu sama sekali. Dia malah sering tidur. Dan di sini aku ngerasa, Pak, aku sayang papa, tapi papa sama mama itu udah nggak compatible lagi buat bareng. Papa harus tinggalin mama, karena papa akan selalu dihantui sama itu. Dan mama, aku sayang mama, tapi aku mau mama juga pisah dari papa. Mama pasti bisa. Tapi mama bilang waktu itu akhirnya ke aku, enggak, mama masih butuh papa kamu, walaupun penghasilan dia gak seberapa, tapi seenggaknya gak apa-apa daripada nol. So aku bilang ke mama, kenapa gak coba suami lain aja, aku gak apa-apa kok punya ayah tiri. Terus kata mama, gak ada nak, orang yang mau sama mama punya anak 6. Gak ada nak. Ya udah gini aja deh dulu ya. Tapi ya lanjut, saling hajar, saling berantem, saling jelek-jelekin, saling panggil lonte, saling panggil anjing, bangsat semuanya. Sampai akhirnya kakak-kakak aku, abang-abang aku tamat kuliah. Dan surprisingly mereka semua kerja. Sekarang kita kaya banget malah untuk ukuran standar orang Indonesia ya. Tapi luka itu masih ada, gak bisa habis, sama sekali gak bisa. Dan mama di posisi yang sekarang, mama aku itu udah seperti yang udah aku bilang, bukan istri yang baik, sama sekali bukan. Jadi dia udah bilang ke papa, pergi lu sana, ngapain lu di sini?
Dan mama bikin rumah pakai sertifikat atas nama mama. Dan papa aku yang udah tua, mereka sekarang udah tua dua-duanya guys, ngerasa enggak, aku mau di sini, nggak mungkin aku tua jauh dari anak-anak aku. Papa selalu bilang gitu, papa selalu bilang atas nama anak-anak aku itu orang-orang hebat, nggak mungkin tinggalin mereka. Tapi anak-anak kamu udah nggak butuh kamu, kata yang lain. Dan aku juga bilang ke papa, pak, kita nggak bakal tinggalin papa boleh kok cerai sama mama, kita bakal selalu datangin papa, atau mungkin papa bisa tinggal sama kita, sama aku udah punya rumah juga kan. Tapi papa bilang, akhirnya papa ngakuin kebucinannya. Katanya papa nggak bisa jauh dari mama kalian, papa sayang dia. Dan sekarang papa udah berhenti main tangan, yang tersisa cuma cinta. Aku rasa mama nggak cinta papa sampai sekarang. No happy ending ya, cerita ini nggak ada happy endingnya. Di dalam film kita sering diajarkan bahwa serumit apapun masalahnya, sekompleks apapun itu, pasti akan ada jalan keluarnya, pasti akan berakhir bahagia. Kebanyakan kan gitu. Padahal di kehidupan yang sebenarnya, ya belum tentu. Mau kamu sepahit apapun sekarang, belum tentu juga ada ending yang bahagia. Bisa aja endingnya ya pahit-pahit aja. That's life. Jadi, ya udah, ini cerita aku. Semoga kamu enjoy dengerinnya.